Shalom teman-teman TBJ yang luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mari kita saksikan video yang menarik berikut ini. Pertama, pemfitnahan Yesus bukan Tuhan. Ya masalah dari Kristen ada 3 Tuhan. Gimana ya menjelaskan ini? Maksudnya Bapak menanyakan pertanyaan yang akan menjatuhkan diri sendiri, akan backlash ke diri sendiri. 3 pribadi dalam satu kesatuan, right? Nah, itu tidak akan pernah bisa dipecahkan. Karena Yesus masih berdoa kepada Allah Bapa, bahkan di saat-saat momen terakhir. Jadi kalau Yesus berdoa kepada Tuhan, berarti Yesus Tuhan nggak? Kalau Tuhan nggak perlu minta, Pak. Sebagai Tuhan itu berhak, jadi dia tidak perlu meminta, dia tidak perlu berdoa, dan dia tidak perlu sujud, dan tidak perlu untuk menunduk kepada Allah Bapa. Karena tidak ada Tuhan, tidak ada the kings of all kings yang bow to another king. Because they are kings, right? Nah, Kristen ada 3 Tuhan. Nah, ini alur logika dia. Karena Kristen ada 3 Tuhan, lalu karena Yesus berdoa kepada Bapa, masa Tuhan minta-minta? Lalu dia bilang, Yesus sujud pada Tuhan, King of Kings kok sujud? Saya bilang bahwa kita orang Kristen itu jangan sampai terjebak dengan cara pikir Muslim, ya. Belief system dari orang Kristen dan orang Islam itu berbeda jauh. Dan sebagai orang Kristen sekali-kali saya selalu ingatkan bahwa jangan terjebak dengan cara pikir seorang Muslim. Karena apa yang disampaikan oleh Jesslyn ini adalah cara pikir seorang Muslim, ya. Ketika dia mengatakan konsep tauhid itu, atau konsep mereka yang adalah la ilaha illallah itu, atau tiada Tuhan Allah, itu akan untuk masuk dalam konsep Trinitas. Sehingga Jesslyn kan mengatakan Tuhan ada 3, yaitu bukti Yesus bukan Tuhan. Nah, itu aja dia udah maksa dan melakukan yang namanya straw man fallacy. Dia memberikan sebuah label sembarangan kepada iman Kristen. Dan yang kedua, ketika dia ngomong tentang doa itu dia anggap sebagai, konsep doa itu minta kepada Tuhan. Lalu kalau Yesus Tuhan, kenapa Tuhan minta kepada Tuhan? Itu perkataan Jesslyn. Nah, ini adalah 2 pikiran atau 2 hal yang harus benar-benar kita sebagai orang Kristen notice. Nah, karena itu teman-teman, sekali lagi, saya tuh menduga bahwa di gereja, bahkan mungkin teman-teman yang ada di kolom live chat ini, ya teman-teman satu persatu, Anda boleh ngetes. Anda boleh cek, Anda boleh tes kepada anak-anak remaja, anak-anak pemuda di gereja Anda. Bisa jadi mereka juga bingung menjawabnya. Kenapa? Karena ini tidak pernah dipikirkan oleh orang-orang Kristen atau para pengajar Kristen sebelumnya. Bahwa sebenarnya konsep Tuhan yang Esa itu adalah konsep yang berbeda sekali antara Kristen dan Islam. Di mana orang Muslim atau orang saudara-saudara kita di seberang sana, mereka itu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu cuma satu secara mutlak, secara ketat. Tidak boleh diduakan, disandingkan dengan apapun, dan kalau disandingkan itu musyrik. Makanya mereka sering sekali atau begitu ribet banget untuk kemudian mempermasalahkan soal Trinitas. Karena mereka menganggap bahwa Trinitas itu adalah menyandingkan Allah, ya, dengan ciptaan. Dan di dalam bagian yang lain mereka menganggap bahwa Trinitas itu adalah Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Itu aja sudah salah, begitu kan ya. Nah, di dalam kekristenan kita memahami keesaan Tuhan itu dalam 3 pribadi, tapi satu kesatuan. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang mewujudkan atau menunjukkan dirinya, yang mengkomunikasikan dirinya dalam 3 pribadi. Nah, kenapa disebut Esa itu bukan Yahid ya? Nanti kita akan ngomong ya. Esa itu bukan satu secara pribadi, tetapi 3 secara pribadi. Nah, teman-teman, kata ini akan menolong kita untuk memahaminya. Jadi di dalam Ulangan 6 ayat 4 ya, Shema Israel, Adonai Ehad, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad ya. Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan itu Ehad atau Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu ya. Tuhan yang satu itu menggunakan kata Ehad di sini, di mana kata Ehad itu diartikan kesatuan. Di dalam bahasa Ibrani atau dalam linguistik Ibrani ada 2 kata, yaitu Yahid dan Ehad. Yahid itu satu secara numerik seperti pemikiran orang-orang Muslim, Yahid. Tapi kata yang lain yaitu kata Ehad yang digunakan atau artinya adalah
kesatuan. Nah ya, teman-teman, kesatuan itu apa? Saya kasih contoh. Kalau teman-teman buka di dalam Bilangan pasal 13 ayat 23, di dalam Bilangan 13 ayat 23, di situ dikatakan ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana satu cabang dengan setan dan buah anggurnya. Teman-teman bisa ketemu di Bilangan, ya. Jadi kata setan dan buah anggur itu menggunakan kata ehad. Nah, ini menarik. Setan dan buah anggur. Nah, sekarang kita tanyanya begini. Buah anggur ini yang disebut satu buah, itu buah anggur satu biji atau satu tandan? Itu pertanyaannya. Buah anggur itu yang disebut satu ketika misalnya contohnya ya, kita diminta atau disuruh atau dimintain tolong untuk beli dong buah anggur. Kita beli buah anggur itu, satu itu kita bawa satu biji atau satu tandan. Sama kayak kita beli pisang. Beli pisang itu satu biji pisang atau satu sisir pisang. Nah, kita tentunya yang sehat dan berpikir waras ketika kita membeli anggur, kita tidak beli anggur satu biji, tapi kita beli anggur satu tandan, satu rangkai. Kita beli pisang pun bukan satu biji tetapi satu sisir. Nah, itu namanya ehad, satu ehad. Dan kata yang sama adalah kata yang dipakai di kitab Bilangan. Dan kata yang berdekatan secara sastra dengan ulangan, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Tuhan itu Allah kita dan Tuhan itu Esa. Jadi teman-teman mengerti ya, maksudnya kata Esa ini yang ada di dalam ulangan itu menggambarkan kesatuan. Dan orang Kristen memang melihat Tuhan di dalam 3 pribadi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam peristiwa pembaptisan Yesus, ada Yesus yang keluar dari air, ada suara yang turun dari langit, dan ada Roh Kudus yang turun dalam rupa burung merpati. 3 pribadi, satu hakikat, satu kesatuan. Kayak begitu. Nah, jadi dari sini teman-teman kita akhirnya mengerti bahwa pembahasan tentang Trinitas itu saya paham sulit sekali dipahami oleh orang Muslim. Kenapa? Karena mereka punya pemahaman tentang keesaan Allah yang berbeda dengan kita. Dan kita orang Kristen jangan pernah terjebak dengan cara paham orang-orang ini. Bagaimana pendapat teman-teman TBJ setelah melihat video tadi? Silakan masukkan di kolom komentar ya. Hal yang saya pelajari dari video tadi mengemukakan sesuatu yang kita sendiri tidak mengerti makna sesungguhnya, apalagi ini berhubungan dengan iman orang lain. Itu sesuatu yang tidak baik. Orang-orang seperti Mbak Jesslyn ini ada banyak di berbagai platform media sosial dan mereka sangat viral saat-saat ini. Di YouTube, di TikTok. Tetapi masalahnya adalah mereka lebih banyak sok tahu dengan isi Alkitab dan menyampaikan itu di berbagai media sosial. Bagi saya, belajarlah ya dari yang terlebih dahulu. Teman-teman pasti mengerti maksud saya. Konsep Allah yang ehad, konsep Trinitas, ketika kita meneliti firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan menemukan jawabannya. Tuhan pun berkata, carilah maka kamu akan mendapat. Ya. Bahkan Allah telah menyatakan ribuan tahun yang lalu ketika Allah berfirman kepada bangsa Israel. Oke. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ko Andre, mengingatkan untuk para pengikut Yesus untuk berhati-hati dan jangan menerima mentah-mentah. Ingat teman-teman, saya mau sampaikan adalah bahwa apa yang kita imani itu bukanlah sesuatu yang baru. Kebenaran ini telah ada sejak semula. Jangan hanya menjadi Kristen KTP yang mungkin hanya membaca Alkitab seminggu sekali, tetapi kita harus membaca dan merenungkan firman itu tiap-tiap hari. Firman Tuhan mengatakan siang dan malam. Dan minta hikmat Tuhan, berdoa kepada Tuhan agar supaya Allah Roh Kudus membawa kita mengerti kebenarannya. Sekarang ini banyak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang Tuhan pakai lewat platform media sosial, dan kita dapat belajar dari mereka. Supaya jangan kita yang sudah bertahun-tahun menjadi Kristen tetapi tidak mengerti kebenaran yang mendasar. Orang yang memiliki agama belum tentu adalah orang yang beriman,
tetapi orang yang memiliki kebenaran yang sejati dan menerima itu di dalam hatinya, ia juga memiliki iman yang sejati. Pengertian kita peroleh tentang kebenaran bukan untuk saling menjatuhkan, tetapi untuk kemuliaan Tuhan dan pertanggungjawaban bagi setiap orang-orang yang meminta pertanggungjawaban kepada kita. Maksudnya apa? Mungkin ada orang-orang di luar sana yang bertanya kepada kita mengenai iman, mengenai keselamatan, mengenai Allah, mengenai Tritunggal. Kita dapat mempertanggungjawabkan iman kita kepada mereka. Jadi teman-teman, mari jangan jemu-jemu untuk membaca firman Tuhan, minta hikmat Tuhan. Jangan jemu-jemu untuk belajar dari orang-orang yang luar biasa yang Tuhan pakai. Terima kasih untuk teman-teman TBJ yang senantiasa mendukung channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.